Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat kan hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sebelum kita pelajari apa itu perkembangbiakan generatif, coba kalian amati dulu bagian-bagian bunga berikut ini. Iya, kalau kita amati, bunga tersebut merupakan kategori bunga yang lengkap. Kenapa dikatakan lengkap? Karena selain ada alat reproduksi yang lengkap, yaitu berupa benang sari dan kepala putih, bunga tersebut juga tersusun atas perhiasan bunga yang berupa mahkota bunga, kelopak bunga, dan yang lainnya. Baik, sekarang kita fokus ke pelajaran kita, yaitu mengenai perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau biasa disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin, ini terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, yang kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau juga biasa disebut spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau juga biasa disebut sel telur. Nah, hasil dari pembuahan ini dinamakan zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi lembaga yang kemudian menjadi bakal biji, dan bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah inilah yang akhirnya berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru, yang kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru atau tumbuhan anak. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif contohnya adalah tumbuhan padi, jagung, mangga, durian, dan jambu. Nah, anak-anakku sekalian, sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan peristiwa penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Artinya, penyerbukan ini terjadi pada satu bunga, di mana dalam satu bunga itu terdapat benang sari sekaligus juga putih. Jadi bunga itu sendiri dan pohon itu sendiri. Satu bunga dalam satu pohon. Berikutnya adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih
bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Jadi serbuk sari dari bunga lain jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon, itu dinamakan penyerbukan tetangga. Berikutnya adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Artinya serbuk sari pada suatu bunga ini jatuh ke kepala putik bunga lain yang bukan satu pohon tetapi masih satu jenis tanaman. Misalkan serbuk sari bunga mangga gadung jatuh ke kepala putik bunga pada pohon mangga gadung yang lain. Yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili. Di sini bisa kita contohkan, misalkan serbuk sari dari bunga mangga gadung jatuh ke kepala putik bunga yang ada pada pohon mangga mana lagi. Nah, ini dinamakan penyerbukan bastar. Sampai di sini mungkin sudah paham anak-anak? Iya. Alhamdulillah pembelajaran kita untuk kali ini cukup di sini dulu. Nanti kita lanjut pada materi berikutnya. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.